Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mini Dwi Puspitasari dengan NIM 2019-3128. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi kembali, tapi dengan materi yang berbeda, yaitu tentang decision tree. Jadi regresi yang ini nih punyanya decision tree. Kan regresi itu dibagi menjadi 5, dan yang berikutnya kita masuk ke tahap 2-nya, yaitu decision tree. Oke, tanpa memperlama lagi, kita langsung aja ke shortcut-nya. Oh ya, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa saya sudah mengcoding terlebih dahulu untuk mempersingkat video. Sebentar, saya akan share screen. Oke, kita masuk. Seperti biasa, kita buka Jupyter Notebook. Oh ya, di sini saya menggunakan data Excel kemarin, yaitu di mana untuk mengklasifikasi bunga iris. Yuk kita langsung aja mulai. Yang pertama itu kita import pandas dan NumPy karena kita menggunakan grafik dan menggunakan diagram, juga vektor. Seperti biasa, kita import pandas sebagai dialiaskan sebagai PD dan NumPy sebagai NP. Kemudian kita baca datasetnya. Berhubung saya menggunakan dataset minggu kemarin, yaitu bunga iris, jadi langsung aja pastinya sama ya dengan yang minggu kemarin. Jika Anda belum menonton praktikum minggu kemarin, mungkin Anda bisa tonton video saya yang sebelumnya. Berikutnya sama seperti kemarin, kita mengklasifikasikannya menjadi array, di mana kita menggunakan NumPy untuk pemisahan datanya menjadi array. Kemudian di sini saya mengambil drop class itu, di sini ada perintah dataset drop class. Itu artinya saya mengambil di sini, saya mengambil data yang diklasifikasikan dari kelas. Jadi kan kalau dari datasetnya, dataset bunga iris itu kan saya mempunyai 150 jenis bunga iris dengan 5 kategori, di mana 5 kategori itu dibagi per kelas. Nah, bagaimana si NumPy ini bekerja? Dia bekerjanya dengan membaca tiap kelas yang di drop dari itu. Jadi ketika saya selesai mengklasifikasikan, saya membaginya berdasarkan per kelasnya. Nah, dibagi kelas. Jadi kalau misalnya ada data lain gitu yang mengkategorikan hal yang berbeda, itu misalnya di sini X dan Y, nah berarti di sininya bukan kelas dong, berubah menjadi Y. Di sini yang diubah. Exit sama dengan 1, di mana data type-nya karena tadi saya pakainya desimal, berarti dia float. Tapi kalau misalnya dia tidak desimal, berarti dia integer. Di situ aja sih perbedaannya. Kemudian kita print X dan Y. Nah, di sini sudah tampil programnya. Kemudian seperti kemarin, setelah kita memisahkannya menjadi matriks, kita akan menampilkan modelnya. Menampilkan model dengan menggunakan perintah scalar. Ya, seperti teman-teman mungkin udah tahu ya, alasan kita kenapa kita menggunakan sebelum kita memanggil fungsi scalar, kita memisahkannya terlebih dahulu karena scalar itu hanya bisa membaca data berbentuk matriks. Nah, kemudian setelah kita memisahkannya, kita print tuh xtrain dan xtext. Sebenarnya bisa sih teman-teman mau pakai ytrain atau bisa sebenarnya teman-teman menggunakan data Y atau X, tapi dalam kasus ini saya hanya menggunakan data X. Tapi kalau misalnya pas berjalan, itu data yang dihasilkan X itu tidak mendekati 0, maksud saya tidak mendekati 1, itu mungkin teman-teman bisa menggunakan Y, karena data kan semakin mendekati 1 dia semakin baik, tapi semakin menjauhi 1 semakin buruk. Nah, di sini saya mengeprintnya untuk memastikan apakah sudah terhubung dengan baik tadi. Ya, karena saya menggunakan X, berarti di sini saya juga shape-nya itu juga X dan Y train. Kemudian dari
setelah saya mau ngeprintnya, kemudian saya memanggil fungsi dari scalar, yaitu decision tree. Karena kita hari ini bahas topiknya itu decision tree ya teman-teman. Nah, sama seperti perintah kemarin, cuman berbedanya itu ada perubahan. Kalau kemarin kan naik bias di sininya. Nah, di sini saya pakai decision tree klasifikasi. Di mana model fit-nya tadi saya menggunakan tabel X dan Y. Maksud saya tadi kan saya mengambil datanya menggunakan data X. Nah, berarti yang harus ditampilkan itu data awalnya itu yaitu X dan Y. Karena X test itu udah variabel yang akan kita uji. Jadi X train dan Y train itu data yang kita punya awalnya, atau variabel yang mewakili data yang kita punya. Sedangkan X test dan Y test itu variabel yang mewakili data yang akan kita uji untuk melihat seberapa akurat sih data yang kita punya itu, apakah akan mendekati atau menjauhi. Kemudian setelah itu kita panggil, ini hasil output-nya itu dia sudah membuktikan kalau misalnya fungsi scalar sudah berhasil memanggil fungsi decision tree. Kemudian setelah itu kita masuk ke Matlab karena ini tadi berbentuk diagram ya. Diagram grafik itu. Ya kita panggil Matlab dulu karena tadi juga udah dipisah dengan NumPy, fungsi NumPy itu kita jadi untuk Matlab kita bisa memakainya. Di sini ada fungsi baru ya teman-teman, mungkin lihatnya ada fixed size. Itu fixed size itu untuk mengatur ukuran dari tree-nya sendiri. Kemudian font size itu untuk mengatur huruf. Kemudian kita langsung page search. Ini adalah decision tree-nya yang di mana decision tree agak brainstorming sedikit. Decision tree itu untuk mengklasifikasikan masalah kita, kemudian dicabang-cabangkan ke solusi-solusi yang ada agar kita bisa mengambil solusi terbaik tanpa mengindahkan dampak negatifnya. Jadi kayak memperkecil dampak negatif yang bakal terjadi ketika kita ingin menyelesaikan masalah itu. Nah, kemudian setelah berhasil, kita coba nih, apakah yang ini kan decision tree-nya udah tampil nih. Kita udah bisa lihat tuh solusi terbaik mana nih yang bakal kita ambil. Nah, ini udah selesai nih sebenarnya. Tapi saya sendiri sih mau uji apakah benar nih si decision tree saya ini benar-benar terlaksana. Nah, saya memasukkan data sembarang dengan nama variabelnya ARI1 saya langsung nampaikan karena dia tadi seperti biasa cuma bisa baca matriks, langsung dimodelkan dia masuknya ke kelas nomor 2. Tapi saya juga masih penasaran nih, seberapa akurat sih variabel tes saya dengan variabel yang seberapa mendekati sih variabel tes saya dengan variabel yang saya bikin dengan menggunakan accuracy score. Dari scalar juga, tadi saya menggunakan prediksinya itu adalah saya menggunakan data X, berarti yang saya pakai sebagai prediksi adalah data Y. Jadi kalau misalnya saya mau menggunakan data Y, berarti saya menggunakan tabel prediksinya itu data X, jadi dibalik-balik aja. Nah, di sini dapatnya 0,97. Ini yang atasnya ya, semakin baik, semakin mendekati data prediksi kita semakin baik. Tapi kalau misalnya terlalu sempurna itu agak dipertanyakan juga. Jadi yang paling baik itu skornya di sini saya garisi paling baik itu 0,99. Tapi sebelumnya saya pengen tahu nih, berapa sih data akurasi punya saya yang asli dengan skor prediksinya. Nah, ini dipakai ini sama aja perintahnya kayak yang di atas, cuman dibedain kalau yang di sini y-test-nya variabel menggunakan y-test, kalau ini pakai y-train. Itu aja sih. Nah, di y-train ini prediksinya 1 ya, karena ini data asli. Kemudian yang tabel prediksi buatan kita itu adalah 0,97.
Nah, yang berikutnya itu kita mau lihat sih seberapa akurasinya pembagian data, di mana kita mau ngeprint y-test, y-prediction, dan maksud saya x-test, y-prediction, dan y-test. Ini saya batasin aja ya, cuma 5 doang. Karena kalau 150 bahaya nih, banyak kali yang mau di print gitu kan. Ada langsung tampil. Oke, mungkin cukup sekian sih video singkat dari saya tentang perkenalan dan cara menggunakan juga shortcut dari Decision Tree. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.